Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling dalam perkebunan karet. Saya Tajrinatra sebagai moderator, dan saya akan memperkenalkan pemateri lainnya, yaitu saya Jonathan Manalu sebagai pemateri pertama. Saya April Trisna sebagai pemateri kedua. Saya Togi Azwa sebagai pemateri ketiga. Saya Marlina Tumanggor sebagai pemateri keempat. ini tugas apa lagi, ya ampun. Proses manajemen produksi dalam perkebunan karet. Ya ampun, tiap hari tugas terus. Aduh, Kak, Kenapa? ini aku dapat tugas manajemen apa? produksi dalam perkebunan karet. Apa coba? Kamu belum tahu manajemen produksi perkebunan karet? Ih, nggak tahu, Kak. Sini saya akan jelaskan. Manajemen produksi perkebunan karet yaitu perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu dalam perkebunan karet. Dalam manajemen produksi perkebunan karet terdapat ada 5, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning bisa dikatakan ialah tahap awal dalam melakukan perencanaan, meliputi struktur organisasi dan tujuan. Yang kedua, actuating atau pelaksanaan. Pelaksanaan yaitu tahap di mana kita proses merencanakan sesuatu untuk mencapai produksi perkebunan karet. Yang ini meliputi dari analisis kinerja sumber daya manusia. Ya, organizing, yaitu seperti meliputi struktur organisasi dan struktur organisasi lainnya. Yang keempat controlling. Controlling ialah pengawasan. Kita harus selalu melakukan pengawasan dalam manajemen produksi perkebunan karet. Contohnya evaluasi kinerja pekerja, analisis keuangan, serta analisis pekerja lainnya. Manajemen produksi udah, tapi ada juga ini sumber daya manusia di perkebunan karet. Ih, apa ya POAC-nya ya? Spill harga outfit lo. Macam tak betul je budak ni. Kaget aku. Apa? Outfit? Iya. Enggak, maksud aku tuh gini loh, Kak. Aku kan ada tugas, jadi aku tuh mau butuh banget ini untuk dijelasin tentang sumber daya manusia di perkebunan karet, Kak. POAC-nya apa ya kira-kira ya? POAC-nya? Jelasin Oke, dong, Kak. baiklah saya akan menjelaskan. Di sini, baiklah saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia pada perkebunan tanaman karet. Apa sih itu? Nah, jadi manajemen sumber daya perkebunan pada tanaman karet adalah proses pengelolaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan dan efektivitas secara bagus dan efisien. Di dalam manajemen sumber daya manusia terdiri dari POAC. Apa sih POAC itu? POAC itu terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi, POAC ini merupakan landasan dasar untuk menentukan tujuan dalam suatu target untuk meningkatkan sumber daya manusia. Jadi, dalam suatu keberhasilan perkebunan tanaman karet terdiri dari kualitas dan kinerja tenaga kerja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari POAC, yaitu planning atau perencanaan. Jadi, apa sih planning itu? Nah, jadi planning itu adalah langkah awal untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi, planning itu terdiri dari yang pertama, perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Jadi, jumlah pekerja atau jenis pekerjaan ditaksir atau dibutuhkan secara tertentu untuk mencapai target produksi, seperti luas lahan, jenis pekerjaan mereka. Yang kedua, yaitu perencanaan pelatihan. Jadi, perusahaan memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka mengenai suatu kegiatan dalam produksi tanaman karet. Nah, seperti dengan cara teknis, seperti mulai dari persemaian, pembibitan, dari penanaman, penyadapan, dan pasca panen. Atau non teknis itu seperti leadership, kepemimpinan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu perencanaan pengembangan karir. Jadi perusahaan ini
membuat jalur pengembangan karir kepada karyawan untuk meningkatkan motivasi mereka dan meningkatkan retensi mereka agar bekerja lebih produktivitas. Yang keempat adalah perencanaan kompensasi. Jadi dalam suatu perusahaan mereka memberikan gaji, bonus, tunjangan kepada karyawan yang berprestasi untuk meningkatkan motivasi mereka dalam bekerjaan dan mempengaruhi karyawan yang lain agar mau bekerja dengan bagus. Baik, sekian. Kak, tapi tadi kakak yang tadi ngejelasinnya nggak detail kak, lanjutin dong kak. Emang kakak yang tadi jelasin sampai mana? Cuma sampai planning. Masih planning? AC-nya belum. 3 itu belum? Belum. Udah sini abang jelaskan ya. Baik, sini saya akan menjelaskan sisa materi dari tempat saya tadi. Oke, lanjutkan yang pertama. Kedua itu ada namanya organizing. Apa sih organizing itu? Organizing ini adalah perorganisasian dalam perusahaan. Nah, dalam organizing ini ada 3 poin yang harus kita pahami. Yang pertama itu adalah pembentukan struktur organisasinya. Yang kedua, delegasi tugas dan wewenang karyawan. Yang ketiga, adanya koordinasi antar departemen. Nah, lanjut yang ketiga itu adanya activating atau pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan ini kita itu juga memiliki 3 poin yang harus kita pahami. Apa itu? Yang pertama itu adalah implementasi rencana, pengawasan kinerja, dan motivasi karyawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih implementasi rencana itu. Implementasi rencana itu menentukan rencana dan melaksanakan rencana yang telah kita buat, baik itu dari pembentukan pelatihan, rekrutmen, dan pengembangan kinerja karyawan itu sendiri. Nah, lanjut, ada poin kedua tadi, apa itu? Poin kedua yaitu pengawasan kinerja. Nah, dalam perusahaan pengawasan kinerja itu sangatlah penting. Kenapa? Supaya perusahaan tahu apa sih pengembangan, apa sih yang telah dibuat, apa sih hal-hal positif maupun negatif yang telah kerjakan dan menghasilkan apa sih untuk perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir adanya motivasi. Nah, dari pengawasan kinerja tadi, maka dapat kita simpulkan ke poin ketiga itu memberinya motivasi. Seperti kalau dia melakukan hal-hal positif bagi perusahaan, maka perusahaan tersebut akan memberikan reward seperti hadiah ataupun bonus dan tunjangan. Nah, sebaliknya, jika karyawan tersebut melakukan hal-hal negatif atau yang dapat merugikan perusahaan, maka dapat diberikan seperti surat peringatan, teguran maupun langsung dikeluarkan dari perusahaan agar tidak mempengaruhi karyawan-karyawan lain. Nah, masuk yang terakhir, apa itu? Controlling. Nah, ini adalah poin terpenting. Kenapa? Karena controlling ini terjadi dalam 2 tempat, maupun di dalam ruangan perusahaan maupun langsung di lapangan perusahaan. Nah, di dalam controlling ini ada juga 3 poin yang harus kita pahami. Yang pertama itu apa? Pengawasan kinerja. Yang kedua, pengambilan sifat korektif. Dan ketiga apa? Ini yang paling penting. Apa? Laporan setiap kinerja karyawan suatu perusahaan. Nah, maka di sini saya akan menjelaskan dari pengambilan sifat korektif. Sama seperti yang poin sebelumnya, pengambilan sifat korektif ini adalah bagi karyawan-karyawan baik itu memiliki kinerja yang bagus, maupun yang tidak bagus. Nah, seperti yang tadi, jika karyawan kita memiliki kinerja yang sangat bagus perusahaan dan menghasilkan hal positif bagi perusahaan, maka kita akan memberikan rewards. Agar apa? Agar dia lebih semangat untuk bekerja dan karyawan yang lain dapat termotivasi untuk seperti dia, ya kan? Biar kinerja lebih bagus. Nah, terakhir itu adalah pengambilan atau laporan dari setiap kinerja. Nah, ini sangat penting dalam suatu perusahaan. Agar apa? Agar perusahaan itu dapat mengevaluasi, memberikan reward maupun memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kinerja dan memberikan wawasan tambahan bagi kinerja. Nah, laporan ini mungkin bisa dilakukan bersama mandor, manajer maupun bos perusahaan itu sendiri. Dan diskusi ini biasanya perusahaan-perusahaan itu mengambil meeting itu sekali sebulan. Apa tujuannya? Yaitu biar bos, manajer, karyawan dapat mengungkapkan apa-apa sih kekurangan dari perusahaan kita ini dan apa sih perlu diperbaiki dan bagaimana sih supaya kinerja karyawan lebih baik untuk kedepannya. Mungkin sekian, terima kasih. A few moments later. Oh, udah mama kirim transferannya. Yaudahlah, nanti aku cek lah ya mak ya. Oke. Brimo.
Alamak, duit ni. Kamu ini kenapa sih? Tugasku nggak selesai-selesai, Pak. Tugas apa? Manajemen. Tentang apa tuh? Ini kalau ada yang kurang tentang manajemen keuangan di perkebunan karet, Kak. Penting gak ya, Kak? Kamu ngapain pusing sih? Ya tentu penting lah jawabannya. Kan seperti kita ketahui bahwa tujuan dari manajemen keuangan dalam perkebunan karet itu, nah di dalam manajemen keuangan itu ada 4 POAC yang harus kita jalankan tuh. Yang pertama adalah planning. Tentunya kita harus menyusun tuh rencana-rencana anggaran pendapatan belanja pada periode yang akan datang. Yang kedua adalah mengevaluasi bagaimana nanti anggaran itu bisa berjalan sesuai yang dikriteriakan si perusahaan tadi. Yang ketiga adalah mempertimbangkan faktor-faktor apa saja yang dapat kita telah pada tanaman karet seperti harga produksi, biaya produksi, dan yang kedua adalah organizing. Nah, dalam perusahaan itu ada struktur organisasinya tentunya supaya tugas dan tanggung jawab itu berjalan terstruktur sehingga kita dapat mengelola sumber daya manusianya. Yang ketiga itu adalah equating atau aksi, yaitu kita melaksanakan anggaran yang telah kita susun tadi dengan mengelola arus kas secara berkala untuk meminimalkan biaya produksi yang akan kita gunakan. Yang keempat itu adalah controlling. Nah, di sini kita akan memantau bagaimana kinerja keuangan itu berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita tetapkan di awal perencanaan tadi, sehingga kita dapat mengevaluasi keefektifan dan keefisienan laporan keuangan yang sudah kita susun secara berkala tadi. Ternyata dalam proses manajemen produksi di perkebunan karet memerlukan perencanaan yang cukup detail ya, dari perencanaan pemilihan lokasi, anggaran, jadwal tanam, hingga panen, pengorganisasian, siapa yang akan mengurus kebun, serta penanaman dengan penggunaan teknologi, juga pengendalian kinerja, dan juga evaluasi masalah yang terus berada di lahan perkebunan karet, serta sumber daya manusia yang harus dikelola agar perusahaan mendapatkan sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Lalu perusahaan juga memerlukan manajemen keuangan agar perusahaan tidak merasakan rugi.